adalah senjata orang-orang beriman. Maka mohon maaf, senjata inilah yang membuat wasliyah besar ditembung. Yang mendirikan wasliyahnya ulama yang tidak mencari kemasyhuran, yang tidak mencari harta dunia. Namanya Muallim Mahmud yang kita cinta. Beliau tokoh ulama tembung yang sederhana. Keberaniannya menumpas PKI masanya di sekolah luar biasa. Beliau yang banyak menyelamatkan para murtadin di sekolah ketika ada gereja Jawa di sana. Pahlawan pendiri Al-Wasliyah tembung ini. Rasa pahlawan itu yang harus tertanam di diri kita hari ini. Si pohon ara, si kain katun, makan galah, makan ketupat di samping galah. Pembawa acara tadi mengawali dengan pantun, Ustaz naik tak mau kalah. Bukan malam sembarang balam dijemur turunlah hujan. Bukan salam sembarang salam, salam kami nantun pererat tali persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah ibadi rahmatillahi 'adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam hormat kami kepada seluruh unsur pengurus yayasan Al-Jam'iyatul Wasliyah Tembung yang berhadir bersama kita pada sore hari yang berbahagia ini. Sama kami muliakan Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Jam'iyatul Wasliyah Tembung, Kepala Madrasah Aliyah Al-Jam'iyatul Wasliyah Tembung, dan seluruh dewan guru, muallim, muallimah, asatidah yang berhadir bersama kita pada sore hari yang berbahagia ini menyambut 1 Muharram 1445 Hijriah. Moga Allah berikan kesehatan kepada kita semua, amin. Allah berikan keafiatan kepada kita, amin. Allah berikan kelancaran rezeki kepada kita. Allah tolak bala dalam hidup kita. Allah hadirkan rahmat dan selamat untuk kita. Bahagia kita dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sama Ustaz sayangi, adik-adik Ustaz, anak-anak didik kami di Al-Jam'iyatul Wasliyah Tembung, baik di tingkat sanawiyah ataupun aliyah, yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ustaz tak banyak mau menyampaikan tausiah pada sore hari yang berbahagia, tapi hadirnya kalian di sini ini merupakan satu takdir daripada Allah. Kita diizinkan hadir di tempat baik, di bulan baik, mengawali bulan yang baik. Insya Allah kita berkumpul dengan orang-orang baik, dan selalu Allah berikan kebaikan dalam hidup kita dunia maupun akhirat, amin. Hari ini kita memperingati tahun baru Islam. Apa nama tahun barunya? Hijriah. Tahun baru Hijriah, bulannya terbetik daripada Muharram sampai dengan Zulhijjah. Hafal tidak? Muharram, Safar, Rabiul Akhir, Jumadil Akhir, Syawal, Zulqa'dah,
Banyak nonton Upin-Ipinnya. Muharram sampai dengan Zulhijjah berapa bulan? Ana al-Jamiyatul Wasliyah. Siapapun engkau telah belajar di tanah ulama, di bangunan yang pernah ulama mengajar di dalamnya. Jangan sampai lidahmu tak fasih menyebutkan bulan-bulan di kalender Islam. Hari ini kau lebih hafal dengan bulan-bulan di kalender Masehi, padahal kalender Masehi diadopsi daripada budaya lain, bukan budaya Islam. Kau lebih hafal Januari karena banyak orang hari ini namanya Januar, diambil dari Januari. Februari Feby Rahmadi, Maret Mary Silvita, April Tiffany, Juni Junianto, Juli Julianto, Agustus Agustina, September Septiani, Oktober Oktaviani, November Novi Wardani, Desember Desi Ratnasari. Hari ini banyak anak-anak muda Islam terkontaminasi dengan budaya baratnya. Padahal Nabi SAW 14 abad yang lalu sudah terangkan dalam sebuah hadis, la tattabi'unna sanana man qablakum, akan hadir umat Islam yang hidup nanti sahabat setelah kalian, mengikuti orang-orang yang datang sebelum mereka, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, dhira'an bi dhira'in, selangkah demi selangkah, hatta lau dakhala jumra nabbin tabi'tumuhum, ketika orang yang mengikuti mereka masuk ke lubang biawak, umat Islam pun masuk ke dalamnya. Ditanya sahabat, al-Yahudu wan Nasara ya Rasul, apakah yang diikuti oleh orang-orang Islam nanti Yahudi dan Nasrani ya Rasul? Apa Muhammad dikatakan Rasul? Faman? Iya, kalau tak mereka siapa lagi? Berapa banyak hari ini anak-anak di luar daripada MTS Al-Wasliyah Tembung, di luar daripada Madrasah Al-Jamiyatul Wasliyah Tembung, tak hafal dia lagi kalender Islam. Dia hafal kalender Masehi, dia tak tahu kapan tahun barunya. Dia lebih suka dengan tahun baru 1 Januari karena dia bisa memuaskan syahwatnya. Di 1 Januari banyak orang meledakkan mercon, banyak orang meniup trompet. Trompet bukan budaya kita. Di dalam kitab Bahrul Madi, Syarah Sunan Tirmidzi karangan Syekh Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Azhari Al-Barbawi, apa dikatakan? Sejarah adzan ketika Nabi sampai di tanah Madinah, maka Nabi SAW membangun masjid namanya Masjid Nabawi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini, Allah mudahkan sampai langkah kaki kita ke sana, amin ya Allah. Haji berulang-ulang kali, amin ya Allah. Umrah berulang-ulang kali, amin ya Allah. Berziarah ke makam Sayyidina Muhammad SAW, amin ya Allah ya Rabbal. Masjid Nabawi dibuat, maka Rasulullah mengumpulkan sahabat. Pada saat itu ditanya oleh Rasulullah, kita akan melakukan salat jamaah di masjid, bagaimana kiranya kita buat pemberitahuan agar orang banyak tahu waktu salat sudah masuk. Ada yang angkat tangan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita kibarkan bendera putih? Ketika bendera putih berkibar di tempat yang tinggi, saat itu orang tahu waktu sholat sudah masuk. Maka mohon maaf, ada yang bilang, kok nggak pakai akal? Kalau orang buta kayak mana nengok bendera? Tahu? Orang tidur kayak mana nengok bendera? Gak akan mungkin orang buta nampak ada bendera, karena matanya gelap, pandangannya gelap, matanya tertutup. Mustahil bendera bisa mengingatkan masuk waktu sholat bagi orang yang lalai. Ada yang bilang, bagaimana kalau kita tiup trompet? Setiap trompet ditiup masuk waktu sholat, 5 kali ditiup berarti 5 waktu sholat telah masuk. Maka mohon maaf, Nabi katakanlah, jangan
Tapi banyak hari ini 1 Januari anak-anakku, adik-adikku yang dirahmati Allah, yang jual trompet berjilbab. Betul? Betul? Yang beli trompet berjilbab, yang meniup trompet berjilbab, memberikan anaknya trompet berjilbab. Dia tiup trompet, nenek-nenek pun tak mau kalah meniup trompet. Ditiup nenek itu trompet, besok berdoa nenek. Ada satu makhluk Allah yang kita khawatir dia meniup trompet, Israfil namanya. Ditiupnya trompet, selesai dunia ini semua. Paham? Ada yang mengusulkan, ya Rasul, bagaimana kalau kita hidupkan api di menara yang tinggi, setiap api berkobar, itu tanda masuknya waktu salat. Maka Nabi katakan, hada yaf'alun nasara, itu budaya orang Nasrani, jangan dibuat-buat, gak usah main-main api. Paham? Daripada kau harus beli, mohon maaf, kembang api puluhan ribu, banyak anak yatim yang tak bisa sekolah karena tak mampu membiayai sekolah. Betul? Banyak janda-janda susah menangis karena tak mampu membiayai hidupnya. Miliaran rupiah dibeli kembang api setiap 1 Januari. Ini yang merayakan banyak umat Islam. Padahal tahun barunya tahun baru orang di luar Islam. Kemana orang di luar Islam tahun baru 1 Januari? Kemana mereka? Di rumah ibadahnya. Mereka berdoa. Yang sibuk awak, yang sibuk bakar-bakar awak, yang banyak duitnya pergi ke pinggir Danau Toba bakar kambing. Yang sedikit duitnya tetek yang 1 gang bakar ayam sama bakar ikan. Yang tak ada duitnya di belakang rumahnya dia bakar sampah sama bakar sandal. Betul? Betul? Budaya sekarang sudah hilang dari budaya Islam, anak-anakku. Coba lihat hari ini, berapa banyak di antara kalian kurang lagi pandai membaca bersanji marhaban. Betul? Betul? Budaya bersanji marhaban hilang sudah, diganti budaya TikTok. Gak usah kau senyum. Aku tahu lubang hidung siapa yang suka joget TikTok di TikTok. Budaya baca bersanji hari ini hilang. Dulu anak gadis yang dikatakan anak gadis yang baik, dia pandai merajut, dia pandai menjahit, dia pandai memasak, dia pandai mengaji, dia pandai baca bersanji marhaba. Hari ini anak gadis yang baik pakai skincare yang mana? Hilang budaya hilang budaya Tadi yang duduk di atas bangku orang tua kita, adik daripada pendiri Al-Jamiyatul Wasliyah Tembung, adik Muallim Mahmud, beliau Tok Zakaria saya panggil, tutur saya kepada beliau Atok, adalah pemain kasidah luar biasa, pemain marhaban legend di Tembung, yang namanya sudah menjeluat sampai ke nasional. Ini mohon maaf, merupakan kebanggaan bagi kita. Hari ini beliau sudah sepuh, warisan budaya bersanji sudah hilang. Hari ini bersanji di Tembung tak lagi dihargai, lebih dihargai keyboard Mak Lampir. Betul? Betul? Orang marhaban sekarang sekali marhaban dikasih 400. Satu orang mohon maaf dapat cepet kalau satu kelompok 4 orang. Kalau emak-emak marhaban dia 10. Satu kelompok tak pernah sikit. Karena emak-emak marhaban ada yang bawa gendang. Kalau 10 bagi 400 berapa satu orang? 40. Cicilan baju marhaban pun tak lunas. Maka marhaban ibu untuk memukul dari gendang dia aja sakit kuping awak dengarnya. Tum tum pur, tum tum pur, tumpur tumpur. Betul? Betul? Banyak sekarang orang tak menghargai marhaban. Tapi
Penyanyinya pakai baju kain basahan, kamar mandi. Jangankan nyanyinya, cakapnya aja gak jelas. Sebelum menerima semua bersyukur begini, semua begini, sebelum jiwa di sebelah. Coba 3,5 juta, betul? Betul gak? Hilang budaya Islam sudah habis. Orang Jawa dulu punya budaya yang diambil dari syariat Islam, namanya among-among. Ini Jawa banyak. Memang luas sekali dari dulu penghuninya orang Jawa semua. Kami orang Mandailing minoritas. Kalau orang Jawa mayoritas di sini. Dulu orang Jawa kalau anaknya ulang tahun buat among-among. Tahu among-among? Kalau ibu orang Jawa mau pura-pura tahu. Yang tahu cuma orang Jawa. Among-among itu mohon maaf nasi, betul? Lapis daun pisang, betul? Dibuat urap. Sayurnya tempat tongkrongan bancet. Kata yang duduk di sini. Sayur apa Ustaz? Kangkung. Direbus, diparut kelapa, apa namanya? Urap, digoreng ikan asin, telur direbus. Banyak duit 1 bungkus 1 telur, sikit duit setengah, gak ada duit belah 8 pakai benang dirata. Dibagi-bagikan kemana? Ke seluruh tetangga. Anak ulang tahun, doakan sehat-sehat. Apa kata Nabi? As-sadaqatu tudfa'ul bala. Sedekah mengangkat bala. Orang Jawa punya adat, kalau anaknya ulang tahun, dia sedekah biar terangkat bala dari anaknya. Orang Mandailing gak mau kalah. Pergi dia, mohon maaf, ke pinggir danau ya. Pergi dia ke sungai Batang Gadesnya. Dia lihat di balik daripada batu-batu ada ikan mas. Dia panggangkan ikan mas untuk bayu dan borunya. Dia tanak nasi. Dia letak mohon maaf di atas tampah berbentuk peta. Dia lapis mohon maaf dengan daun pisang. Dia letak mohon maaf nasi. Di atasnya ikan mas. Dia bakarkan ayam. Dikangkangkannya ayam di atas tampah. Diletaknya telur. Diletaknya udang. Pulang anaknya sekolah, disuruh anaknya duduk, diangkat sama mak ayahnya. Emak di ujung kiri, ayah di ujung kanan, angkat tampah, diletak di kepala anak. Pah. Orang mandi, diambil telur, diambil nasi, disuapkan ke mulut anaknya. Buka mulutku. Apa maknanya? Umar kami pernah bilang dulu, Mak, kenapa kami sarjana diupah-upah, juara pulang nasional diupah-upah, taman S2 kami kok diupah-upah? Kenapa diupah-upah? Kayak mana lengketnya nasinya, Mak? Orang Mandailing memanggil anaknya Abang, yang laki-laki, yang perempuan Inang. Jangan panggil Amang pakai si. Kalau si Amang monyet. Amang. Kayak mana lengketnya nasi ini Amang? Begitulah lengketnya ilmu yang kau tuntut. Begitulah lengketnya kasih sayang kau kepada mak ayahmu. Dulu begitu. Sekarang orang pasar 7, orang kolak hidungnya pesek. Anaknya ulang tahun beli bolu di Rehan. Keluar duit cepet 85. Pakai lilin tambah 20, kita 200 tawar gocek. Sampai rumah mohon maaf dihidupkan lilin. Ulang tahun 16 tahun, angka 1 sama 6. Ulang tahun 13, 13. Ayahnya ulang tahun 38, angka 3 sama 8. Opungnya ulang tahun 79,5,
setengah, enggak 7,9,5. Ditiup lilin, makan iwa asin, makan sambal belacan, makan nyaurap, happy birthday to you. Pesek. Betul. Ya Allah ya Karim Muhammadur Rasulullah. Ini budaya udah rusak. Kita dulu saya kayak manapun ayah dulu suksesnya, manggil ayah, manggil emak, oma. Masuk budaya Arab, abi, umi. Masuk budaya mohon maaf dari barat, papi, mami. Kalau nek fortune cocok. Ini papi bawa tunggangan sepeda, mamanya kereta busuk. Maka papi ketika berangkat kerja bilang sama mami ini, ambilkan lintis papi, nggak cocok. Maka kalau ada kalian dipaksa sama ayah kalian manggil papi, coba tengok kerja ayah apa. Kalau tukang bangunan nggak cocok manggil papi. Udah bapak bu cocok. Betul. Tiup lilin bukan budaya kita naik. Di Tembung nih tiup lilin dulu cuma satu. Kapan mati lampu hidup balik tiup. Kalau ulang tahun nggak ada tiup lilin. Sekarang ada lilin bentuk angka. Kalau nggak dapat lilin bentuk angka, terpaksa kau susun lilin sesuai umur. Ulang tahun 17 biji lilin. Ya Allah, besar-besarnya segini lah. Pengen gue bodoh. Sempat nenek awal yang ulang tahun 69, apa nggak perlu bodoh? 69 biji. Tiupkan, mohon maaf, tiupkan lilin itu semua. Nenek itu udah sesak napas. Belum habis mati lilin, nenek itu habis mati duluan gara-gara tiup lilin. Gak usah kerja. Maka tahun baru Islam melahirkan kita menjadi orang yang cinta kepada Islam. Paham? Nanti pergi mohon maaf keliling insyaallah pada maghrib bawa obor pawai. Ini menunjukkan senangnya kita dengan agama kita. Kita syiarkan kepada seluruh orang Tembung yang ada di kampung ini, Al-Jamayatul Wasliyah masih mencetak generasi-generasi yang cinta kepada kalendernya, Allahu Akbar, cinta kepada nabinya, yang cinta kepada agamanya, yakni agama Islam. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Maka ingat, ketika berjalan nanti jangan lasah. Kau yang perempuan jangan mentel-mentel. Kau ikuti petunjuk gurumu. Gak usah kau di mana tempat cantik kau foto. Paham? Patuhi apa yang dibilang muallim nanti, cocok. Patuhi yang dibilang muallimah. Sepanjang jalan ke makan sholawat, biar penduduk Tembung tahu pahala tak turun ke Tembung karena masih berdiri Al-Jamayatul Wasliyah Tembung. Takbir. Yang kedua, kami ingin mengingatkan kepada kalian semua anak-anakku, tahun baru Islam adalah sejarah mengingat Rasul hijrah dari bumi Makkah ke bumi Madinah. Rasul di Makkah ditindas, Rasul di Makkah dizalimi, Rasul di Makkah difitnah, Rasul di Makkah dicaci maki. Madinah adalah tempat awal peradaban Islam. Maka mohon maaf, Nabi tak pernah putus asa dengan Allahnya. Nabi tak pernah putus asa dengan Tuhannya. Nabi tak pernah tersakiti dengan apa yang Allah beri dari hal yang tidak nikmat dalam hidup. Orang merayakan tahun baru Islam harus tahu, apapun yang Allah takdirkan dalam hidup, itu yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Segala sesuatu yang Allah beri karena sanggup. Kalau tak sanggup tak mungkin Allah beri. Ada satu kekuatan Nabi sehingga Nabi bisa sukses di Madinah. Berawal dari satu negeri. Kata Syekh Muhammad Al-Hudribik,
Ada satu negeri Nabi hijrah ke sana, nama negerinya Taif, kampung nenek Nabi. Nama nenek Nabi Fatimah binti Amr. Seharusnya cucu pulang ke kampung neneknya disambut, tapi Nabi disambit dengan batu, dilempar dengan kotoran. Sedikit pun Nabi tak marah. Malaikat Jibril datang, bilang, Muhammad, ini ada malaikat penjaga gunung, kita hancurkan Taif. Kata Nabi, jangan. Nabi berdoa, lenyap malaikat Jibril. Angkat tangan Nabi berdoa, Allahumma anta ilaikal mustaka. Engkau yang maha tinggi, engkau yang maha agung, wahai Allah. Du'afal quwwati, aku lemah dengan strategi dan kekuatanku. Aku minta kepadamu ya Allah, bantu aku. Doa itulah yang membuat Nabi optimis sampai besar Islam di bumi Madinah. Maka hari ini kalau ada yang galau, ada anak-anak ustadz yang galau, kebetulan kemarin gak ranking padahal belajar setengah mati, kebetulan gak juara lomba padahal latihan hampir hilang nyawa, ada guru-guru masih gadis sampai sekarang belum dapat jodoh. Jangan galau. Ada mohon maaf ustadz luar biasa prestasinya sampai sekarang belum ada istrinya. Aku panggilin. Jangan galau, jangan tunjuk aku nggak nyindir. Mari, bukan jangan. Belum Allah berikan jodohnya, jangan putus asa. Ada satu senjata, ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata orang-orang doa senjata orang-orang beriman. Maka mohon maaf, senjata inilah yang membuat wasliyah besar ditembung. Yang mendirikan wasliyahnya ulama yang tidak mencari kemasyhuran, yang tidak mencari harta dunia. Namanya Muallim Mahmud yang kita cinta. Beliau tokoh ulama tembung yang sederhana. Keberaniannya menumpas PKI di masanya di Desa Kolam luar biasa. Beliau yang banyak menyelamatkan para murtadin di Desa Kolam ketika ada gereja Jawa di sana. Pahlawan pendiri Al-Wasliyah tembung ini. Rasa pahlawan itu yang harus tertanam di diri kita hari ini. Tak ada kekuatan kita kecuali doa. Kami ingat dulu beberapa belas tahun yang lalu kami punya kelas 1-2 di atas, mohon maaf, kantor kepala sekolah. Ributnya luar biasa. Datang sosok laki-laki yang gagah, tak pernah lepas senyum di wajahnya. Sosok itu sekarang fotonya menghadap saya. Muallim Zubir Nasution rahimahullah. Dia, mohon maaf, beliau naik ke atas. Kami luar biasa ribut hari itu. Yang masuk guru bahasa Indonesia, apakah beliau marah? Tidak. Beliau bilang kepada kami satu kelas, Muallim, doakan kalian jadi orang sukses. Doa itu sampai sekarang mengantarkan kami menjadi orang sukses dan menaklukkan prestasi dan apapun yang kami inginkan. Takbir. Maka jangan pernah lepas dari doa. Jangan pernah lepas dari doa. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, apabila ada hamba-Ku tanya tentang aku, katakan aku dekat. Ujibud da'watad da'i idza da'an. Ku kabulkan apapun yang mau hamba-Ku kepadaku. Falyastajibu li. 2 syarat. Wal yu'minu bi. Yang pertama ibadah. Jangan tinggalkan ibadah. Pecimu berlogo Wasliyah. Kalau hanya kau pakai untuk sekolah, gak ada gunanya. Kau anak IPA, ikatan pelajar, kau harus jadi teladan dalam ibadah. Jaket hijau yang hari ini kau sandang, jas hijau yang hari ini kau pakai, itu merupakan contoh abang kakak semua. Di antara yang lain, kalian harus paling tersoal ibadahnya. Ibadah kekuatan kita. Tak ada yang tahu madrasah kecil dulu di sini bisa sebesar ini. Itu semua berasal dari kekuatan doa. Yang kedua, wal yu'minu bi. Kalau mau berdoa yakin.
maka disuruh angkat tangan. Tadi Ustaz kita memimpin doa. Kalau kami dulu bilang Kak Hatta Pramuka, Ustaz Hatta, Mualim Hatta memimpin doa. Beliau ini masih mengalir darahnya dengan seorang ulama besar, pencetus satu desa bernama Khalifah, yang dikenal sekarang desa Bandar Khalifah, Syekh Hasan Cubada, yang kuburannya tepat di belakang Masjid Hasaniyah desa Bandar Khalifah. Mengalir darah beliau dengan darah ulama yang masyhur. Maka menghormati beliau sama dengan menghormati leluhurnya. Maka kita pinta kepada Allah doa yang beliau tadi pinta kepada Allah, Allah kabulkan, amin. Agar sejahtera seluruh kita, amin. Dan mudah-mudahan Muasliah menjadi sekolah yang bukan hanya dihitung-hitung keberadaannya, tapi juga diperhitungkan di perkancaan pendidikan, khususnya dari Serdang sampai tingkat nasional, amin ya rabbal. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan kepada adik-adik semua. Hanya sekedar motivasi untuk kita sama memperbaiki diri dengan akhlak yang senantiasa berbalut puji. Moga Allah senantiasa merahmati cucuran nikmat dan karunia tak pernah Allah berikan tanpa henti. Wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallah wal fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.